Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah webinar pertama terkait dengan blended learning residen di masa jaminan kesehatan nasional. Apakah mereka bisa menjadi DPJP? Baik, telah hadir di tengah kita semua nanti di sini ada Prof. Laksono yang beliau nanti akan menyampaikan dan bersama-sama kita semua untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Pada Pak Laksono kami sampaikan di sini sudah hadir dari Rumah Sakit Muwardi, Saiful Anwar dan Karyadi. Yang lain sudah di SMS Pak, jadi mungkin menyusul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi hari ini kita akan mulai untuk webinar pertama dan kita akan membahas apa yang menjadi semacam pengamatan dari kegiatan yang ada pada minggu ini ya Mas. Ya. Jadi minggu ini kita telah mengadakan semacam satu minggu ini harapannya suatu pengamatan dan nanti akan selama kira-kira setengah jam satu ya Pak saya akan coba pandu ya untuk melihat bagaimana yang terjadi di beberapa tempat ya. Jadi dalam webinar ini nanti sistemnya kita akan diskusi ya dengan mengacu pada apa yang ada di fakta-fakta yang bisa kita diskusikan. Dan nanti saya akan memulai dengan fakta yang akan saya tanyakan mungkin di Sarjito ataupun di Karyadi ataupun di Muwardi ataupun di Saiful Anwar ya, tentang bagaimana hubungan FK dan rumah sakit dan di mana residen berada. Oke, mungkin kita sambil lihat, mari kita dengarkan dulu mungkin dari Rumah Sakit Dr. Karyadi dulu ya. Ini bisa nggak menguraikan apa yang didapatkan pada fakta pertama? Mungkin bisa disebutkan fakta pertama mengenai apa Pak? Ya. Tipe ya. Fakta ya. Alur penanganan. Ya. Baik, untuk fakta pertama kita mencoba menanyakan bagaimana alur penanganan residen di lembaga Anda? Apakah flow-nya di RSM itu sama dengan yang ada di Karyadi Pak? Dari residen masuk FKUI, kemudian FKUI masukkan RSCM dan baru dibagi-bagi itu? Atau sama, jadi residen itu harus mendaftar lewat FK ya, lain. Enggak, kita nggak tempatkan bisa di rumah sakit pendidikan utama atau rumah sakit jejaring pendidikan lainnya kan ya, tapi koordinator pendidikannya yang ada di bawah FK. Oke, jadi residen bisa langsung ke rumah sakit pendidikan lainnya tanpa melalui RSCM Pak? Bisa? Halo? Jadi residen itu bisa... Ini pengaturannya oleh koordinator pendidikan. Ya, artinya bisa seperti ini Pak, dari FK langsung ke rumah sakit? Iya, bisa Pak. Bisa ya? Ya. Nah, itu kedua ya? Bisa langsung ke rumah sakit jejaring. Tanpa melalui RSCM? Ya? Jejaring? Ya, jejaring. Ya. Bisa. Oke, nah ini menarik ya, jadi ini alurnya ini kelihatan sekali memang ada dua variasi. Tanpa melalui RSCM. Ya, oke ya? Bisa. Ini termasuk model 2 Pak berarti ya? Di mana residen dari FK bekerja di rumah sakit pendidikan utama jaringan ya, jadi tidak harus melalui rumah sakit jaringan pendidikan utama Pak ya. Ini. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya. Nah nih. Betul. Ya. Kemudian penentuan jumlah residen ya yang masuk ke rumah sakit Karyadi atau jaringan itu apakah ditentukan berdasarkan kebutuhan rumah sakit pendidikan atau hanya dikirim saja prosesnya? Halo, silahkan yang bisa mau menjawab, menggambarkan yang poin berikutnya. Apakah jumlah residen yang masuk ke rumah sakit pendidikan utama itu ditentukan berdasarkan kebutuhan atau pokoknya dikirim saja, tidak ada negosiasi? Mungkin ada yang bisa menjawab ini. Jadi mirip ini Pak ya, ada seperti ini ya. Nah, ada ini juga ya. Ya. Oke, dari kombinasi dari berarti model ketiga. Oke, jadi kebutuhan sudah mulai dihitung ya, kebutuhan antar
antara negosiasi antara rumah sakit pendidikan dengan rumah sakit dengan FK-nya ya, sudah ada ya. Jadi ini coba mungkin dari Muwardi ada komentar atau dari Malan? Ya silakan Muwardi, siapa Pak siapa atau Bu siapa? Selamat siang, Bro. Ya selamat siang. Ya selamat dengan siapa? Ya halo. Ya, saya Anggita dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Ya Anggita, Pak Bu Anggita, ya gimana? Ya silakan. Ya. Untuk di Rumah Sakit Dr. Muwardi, modelnya adalah model 1, Bro. Ya model 1 ya. Model 1 dari Fakultas Kedokteran ke Rumah Sakit Pendidikan. Kemudian setelah dari Rumah Sakit Pendidikan baru nanti dikirim ke Rumah Sakit Jari. Ya. Oke. Ya, ya. Kemudian untuk kuota itu antara Direktur Rumah Sakit Dr. Muwardi dengan Dekan Fakultas Kedokteran itu menyepakati bersama berapa yang akan diterima berdasarkan dari usulan dari prodi-prodi. Oke. Dengan mempertimbangkan jumlah jadi pertimbangan satu dokter spesialis atau satu dokter pendidik klinis dengan residennya 1:5. Oke. Ya. Itu yang terjadi di Rumah Sakit Dr. Muwardi, Bapak. Jadi berbasis pada perbandingan itu ya, tempat tidur ya, dengan residen ya. Iya, tempat tidur konsulen. residen juga dokter klinisnya. Ya, oke. Berarti itu ya, dasar kebutuhannya seperti itu ya. Oke. Iya, Bro. Ya. Ada lagi yang dari tempat lain? Sehul Anwar belum bersuara nih. Ya, silakan Sehul Anwar. Malam. Dari saya Anwar. Ya. 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 Jadi mungkin bisa saya jawab dulu ini ya. Jadi mengenai alurnya sendiri, karena memang awal sebelum keluar undang-undang Dikdok itu memang masih melakukan variasi mungkin antara masing-masing universitas maupun rumah sakit. Tapi alurnya sebenarnya hampir sama semua. Pasti dari EK baru ke rumah sakit pendidikan utama. Tapi dengan undang-undang Dikdok ya, jelas-jelas mensyaratkan kalau kita mau diakui spesialis sebagai ijazah formal, ya tentunya harus universitas. Nah, dia memang pintu masuknya dari fakultas, baru didistribusikan ke rumah sakit. Nah, di KUPRSSA kami masih memperlakukan bahwa rumah sakit Saiful Anwar sebagai rumah sakit pendidikan utama. Nah, kemudian untuk penentuan di dalam rumah sakit jejaring, kami berdasarkan yang kami sampaikan kepada para ketua program studi, itu adalah tergantung dari kebutuhan kompetensi apa yang harus dicapai. Jadi misalnya seorang PMDS kardiologi, kemudian dia harus mencari kompetensi, misalnya suatu kompetensi intervensional, sementara di rumah sakit Saiful Anwar belum siap pelayanan intervensional, nah itu yang kami carikan rumah sakit jejaring. Jadi itu dasar penentuan rumah sakit jejaringnya. Jadi kita serahkan pada masing-masing prodi kebutuhannya apa, kemudian rumah sakit jejaringnya yang seperti apa, nah kemudian itu akan dilaporkan kembali ke fakultas dari rumah sakit Saiful Anwar, dan itu akan kita proses MOU dan detail hukum yang lainnya. Tetapi prinsipnya rumah sakit jejaring di sini karena kami masih menganut satu rumah sakit pendidikan utama. Nah, sehingga rumah sakit jejaring adalah pelengkap dari rumah sakit pendidikan utama. Atau contoh lagi misalnya pada kasus stroke, pada rumah sakit Saiful Anwar, presiden akan terlatih mendiagnosa stroke hanya berdasarkan CT scan kepala. Padahal nantinya pada saat dia kembali ke masyarakat, dia belum tentu rumah sakit itu mempunyai CT scan. Nah, kami harus melatih residen kami supaya dia mampu untuk mendiagnosa tanpa harus dengan CT scan. Nah, ini kami akan mencarikan rumah sakit jejaring yang mungkin kasus stroke-nya banyak, tetapi tidak dilengkapi dengan CT scan misalnya. Jadi kita kembalikan bahwa itu ada kebutuhan dulu nggak dalam proses pendidikannya. Kira mungkin itu secara garis besarnya, Pak. Ya, terima kasih. Masih. Maaf, dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Pak, namanya? Saya Dokter Iko, ya, oke, Pak Iko, ya. Oke, terima kasih Pak Iko ya. Jadi Pak Iko Aristiawan, ya. Oke, jadi ini menarik. Jadi memang masih banyak di sini ya, Pak. Nanti kemudian akan dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini menarik. Kita nanti akan masuk ke minggu depan ya. Minggu depan itu kita akan mencoba melihat bagaimana situasi di luar negeri yang memang benar lagi di luar negeri tadi seperti Pak Iko katakan ya. Di sana adalah hospital base, yang di sini adalah university base ya, betul ya Pak Iko ya. Oke, dari sini lah. Kemudian kita masuk pada
pertanyaan berikutnya ya, proses credentialing. Nah, ketika residen itu dikirim dari fakultas kedokteran ke rumah sakit utama atau rumah sakit jaringan, itu apakah ada proses credentialing? Ya, ini mungkin bisa, siapa yang bisa memberikan semacam UHM credentialing? Ya, Muwardi, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Prof. Untuk di Rumah Sakit Dr. Muwardi, sebelum mereka masuk ke rumah sakit, pada waktu proses seleksi itu ada proses credentialing. Jadi mereka yang sudah di-credential dan dinyatakan diterima baru bisa masuk ke Rumah Sakit Dr. Muwardi. Oke, credentialing itu oleh siapa, Bu? Oleh rumah sakit dan tim. Jadi antaranya adalah direksi Rumah Sakit Dr. Muwardi. Ya, SMF atau LKMS atau staf? Iya, juga. Oke. Iya. Nah, jadi dari fakultas ada, dari prodi maupun dari Rumah Sakit Dr. Muwardi sendiri. Ya, ada berapa tingkat credentialing, Bu? Ataukah? Ada 2, dari fakultas dan dari fakultas dalam hal ini fakultas dan rumah sakit. Kemudian setelah itu baru ke bagian atau prodi. Oke, nah artinya apakah itu credentialingnya itu yang muda, menengah, senior atau bagaimana, Bu? Yang atau tiap-tiap SMF beda-beda nih? Itu pada proses masuk, dokter. Pada waktu proses masuk penerimaan pertama di FK, itu pada waktu seleksi itu sudah ada credentialing. Iya, tapi ketika menjadi residen tahun pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, itu apakah ada credentialing? Ada, tapi di prodi masing-masing. Di prodi masing-masing ya? Iya. Iya. Yang menjadi prodi atau rumah sakit yang menjadi credentialing ini? Prodi. Prodi ya? Bukan rumah sakit ya? Nah. Bukan rumah sakit. Oke, ini menarik jadi. Di prodi itu kan ada dokter dari rumah sakit, juga ada dokter dari FK. Betul. Tapi apakah kredensial itu dikeluarkan oleh rumah sakit atau oleh prodinya? Oleh prodi masing-masing. Ya, nah, ya kita teruskan dulu. Sekarang dari ini clinical privilege-nya yang menentukan siapa? Apakah rumah sakit pendidikan utama menentukan apa clinical privilege-nya sampai seberapa jauh itu atau dibebaskan? Ini yang mungkin perlu dilihat ya. Ada yang bisa, ya ini dari Muwardi. Silahkan. Ya, selamat. Untuk yang clinical privilege itu yang menentukan adalah prodi. Nanti prodi mengusulkan kepada direktur dan yang mengeluarkan clinical privilege-nya adalah direktur. Oke, dari RSCM, Pak Kanadi silahkan. Ya, silakan Pak Kanadi. Ya, jadi kalau dari RSM nggak jauh beda. Jadi kami KPS akan memberikan surat kompetensi, jadi kewenangan setiap presiden masing-masing tahap mampu melakukan atau menangani kasus seperti apa yang nanti kita akan dikirimkan setiap dia akan melakukan sirkulasi di tempat kliniknya. Nah, baik itu di rumah sakit utama ataupun di rumah sakit di jaringan. Oke, ya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, jadi nanti kita masuk pada fakta ketiga mengenai DPJP, Pak. Untuk rumah sakit pendidikan utama ya, apakah ada DPJP di rumah sakit pendidikan utama? Ada residen menjadi DPJP. Ya. Muwardi silahkan. Ya. Halo, ya silahkan Bu. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, saya Ida dari Rumah Sakit Dr. Muwardi, Prof. Iya. Silahkan. Tentang DPJP, untuk residen memang belum ada yang ditunjuk sebagai DPJP. Ya. Jadi DPJP di sini masih staf dari tiap-tiap SMF.
yang ditetapkan dengan kebijakan direktur melalui ketua SMF-nya masing-masing. Oke. Kalau di jejaring sebagai DPJP adalah staf yang ada di rumah sakit jejaring tersebut, Prof. Iya. Untuk presiden masih belum ada yang diberi kemenangan sebagai DPJP. Kalau residen itu dikirim ke daerah yang susah, yang misalnya di ND gimana, Bu? Kalau dikirim ke daerah yang jauh, itu apakah residen akan di DPJP nggak? Kalau di sana tidak ada spesialisnya, ada nggak situasi seperti itu? Pada prinsipnya ini karena fokusnya pada keselamatan pasien ya, Prof. Iya. Jadi biasanya kalau untuk rumah sakit yang menjadi jejaring itu harus ada staf dulu yang di sana. Jadi kita sebenarnya tidak bisa melepas residen yang dikirim di rumah sakit jejaring untuk bertanggung jawab penuh sebenarnya. Oke. Harus masih dalam supervisi dari senior staff seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, kenapa? Nah, berarti kita teruskan ya. Nah, sekarang terakhir untuk pencarian fakta keempat mengenai pembayaran untuk residen. Ini. Ada beberapa hal yang ditanya, apakah ada kontrak antara residen dan rumah sakit pendidikan. Jadi, ketika FK dikirim ke sini, itu memang mengirim residen ke rumah sakit pendidikan, apakah ada kontrak perorangan, ya. Dan apakah mendapat pembayaran, jika tidak mengapa. Apakah residen mendapat pembayaran dari sistem remunerasi di jaringan atau di jaringan? Yang saya tahu residen di daerah-daerah seperti NTT mereka mendapat pembayaran yang cukup besar, ya. Kemudian dalam konteks BPJS ini, apakah ada pemikiran untuk residen juga dibayar menggunakan dana klaim dari INA-CPG BPJS? Ya. Silakan, kalau ada mau komentar, ya dari mana tentang situasi pembayaran ini? Muwardi, ya silakan Ibu. Ya, ya silakan. Iya, Prof. Ya, Saya silakan. Ida dari Rumah Sakit Dr. Muadi. Untuk kontrak antara residen dengan rumah sakit pendidikan memang belum ada. Dan ada kemudian pembayaran dari sistem remunerasi ini juga belum ada. Tetapi residen yang bekerja di rumah sakit itu mendapatkan jasa pelayanan. Caranya ditentukan dengan kebijakan dari direktur rumah sakit. Kemudian untuk di rumah sakit jejaring ini ada beberapa yang sudah mendapatkan dan itu sesuai dengan kemampuan finansial dari masing-masing rumah sakit jejaring dan tentu sesuai dengan kebijakan dari pimpinan rumah sakit jejaring. Sedangkan untuk kaitannya dengan BPJS masih belum dilaksanakan di rumah sakit Dr. Muadi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada komentar lain dari rumah sakit pendidikan lainnya? Dari LCM, dari Karyadi, dari ya, dari Saiful Anwar, silakan. Kenapa nggak bisa? Di sana tolong jangan di mute ya. Iya. Kok nggak bisa ya? Rumah saya Saiful Anwar itu masih muted ya, betul ya? Iya. Masih mute. Coba diklik ya, mute-nya. Jadi mana? Atau Karyadi dulu, Karyadi silakan. Karyadi dulu. Ya, Karyadi silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Mengenai tadi memberikan kontrak bahwa residen atau BPJS tidak ada kontrak dengan rumah sakit pendidikan utama rumah sakit Karyadi, Prof. Itu sudah dikawini dengan IKN kerjasama dengan FA dan MUI dengan UNICEF sama. Kedua, BPJS aksesnya adalah berikan tenaga medis sesuai dengan guideline di rumah sakit Karyadi. BPJS adalah peserta didik. Jadi tidak mendapatkan jasa pelayanan. Sedangkan insentif itu saat ini yang diberikan terdiri dari bagi jaga, makan, jaga begitu ya. Tidak ada secara khusus jasa pelayanan yang diberikan oleh sedangkan ke depan bagaimana gitu. Kita sebenarnya sudah membuktikan perannya nanti
sebenarnya kayak ada atau tidak kaitannya dengan BPJS, sebetulnya menjadi tanggung jawab rumah sakit pendidikan utama untuk memberikan sendiri, misalnya untuk asuransi kesehatan misalnya, atau kalau kita misalnya sistemnya sudah diatur secara bagus ini bisa kita memberikan insentif misalnya yang digunakan untuk pelayanan depannya, misalnya untuk residen tahap-tahap tertentu itu akan digunakan untuk pelayanan, misalnya membantu pelayanan di privat atau apa, itu bisa diberikan satu insentif misalnya berupa bantuan biaya pendidikan dan lain-lain. Tapi itu dengan aturan tersendiri. Tapi sekarang ini pada dasarnya belum ada aturan di rumah sakit ini yang memberikan jasa pelayanan kepada